Oke, welcome back teman-teman to Binary Thinking. Namaku Krisan Dorian dan di episode kali ini kita akan belajar tentang argumen-argumen pada fungsi. Jadi kalau di episode sebelumnya kita sudah belajar bagaimana fungsi bekerja, bagaimana membuat fungsi. Sekarang kita akan membahas tentang parameter atau argumen yang bisa kita passing atau bisa kita lempar ke dalam sebuah fungsi. Ada dua jenis argumen yang bisa kita lempar. Pertama adalah passing by value. Yang kedua adalah passing by reference. Bedanya apa? Kita akan bikin sebuah fungsi simple dulu ya sebelum kita bahas. Kita akan bikin misalkan fungsi ubah misalkan. Dia menerima int x dan int y. Kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan umumnya ketika kita panggil fungsi, kita akan panggil misalkan ubah. Di sini kita punya variabel misalkan int angka 1 sama dengan variabelnya 5 nilainya. Terus int angka 2 variabel nilainya 10 misalkan ya. Nah, kayak gini. Terus kita akan panggil si ubah, kita akan masukkan angka 1 dan angka 2. Nah, ini yang dinamakan dengan passing parameter ya, passing data ke dalam sebuah fungsi. Nah, maksudnya passing by value itu apa sih? Passing by value artinya data yang kita pas atau kita lempar ke dalam sebuah parameter, sebuah fungsi, itu nilainya itu akan di-copy gitu. Jadi, karena int x dan int y ini merupakan kopian dari angka 1 dan angka 2, ketika angka 1 dan angka 2-nya berubah, int x dan int y tidak berubah. Karena mereka sudah menjadi dua variabel yang berbeda ya. Int x dan angka 1 ini variabel yang berbeda. Mereka tidak saling berhubungan. Karena int x hanya mengcopy value dari angka 1 gitu. Dia hanya ngambil value-nya aja. Gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau passing by reference, yang akan kita lempar atau kita masukkan ke dalam fungsi itu bukan value-nya atau bukan nilai variabelnya, tapi merupakan alamat variabelnya. Jadi kalau misalkan angka 1, angka 2 berubah, int x dan int y itu akan ikut berubah. Gitu. Karena yang kita lempar ke sini adalah alamat atau tempat penyimpanannya. Jadi mereka sebetulnya merupakan satu variabel yang sama. Seperti itu. Itu bedanya ya. Kita akan coba. Kita akan cobain dari passing by value dulu. Nah, contoh, misalkan di sini x tadi kan harusnya nilainya adalah 5 dan 10 ya. Kalau misalkan kita ubah x menjadi, ini kita printf ya. Kita print dulu x, y. X persen d, y persen d. Kita print x dan y-nya. Kayak gini. Terus x kita ubah menjadi 100. Y kita ubah menjadi 10. 1000 deh. Nah, 1000. Ya, terus ini kita jangan void, kita jangan int, kita void aja. Karena kita nggak mau mereturn apa-apa, mereturn nilai apa-apa. Oke, kayak gini. Kemudian kita di sini mau print juga. Print si angka 1. Angka 1.2 persen D. Angka 2.2 persen D. Koma angka 1, koma angka 2. Jangan lupa di backslash n. Juga jangan lupa di backslash n. Oke ya. Nah, terus kita mau print ini dua kali nih. Sorry. Jadi setelah x dan y-nya kita ubah, kita akan printf lagi. Berarti ini after. Jadi ada before after-nya ya. Before. Oke, kurang lebih kayak gini. Jadi kita akan print angka 1, angka 2-nya value-nya berapa, terus kita akan ubah nih. Kan angka 1, angka 2 kita masukin ke dalam fungsi kan, kita taruh sini. Terus, tapi nggak namanya kita ganti nih, jadi x sama y. Terus x sama y kita ubah. Apakah angka 1 dan angka 2-nya akan ikut berubah? Nah, kita akan lihat. Seharusnya, ini kalau teman-teman lihat, angka 1-nya 5, angka 2-nya 10. X dan y sebelumnya 5 dan 10. Dan setelah fungsinya dipanggil di bagian after, angka 1 dan angka 2 ya tetap 5, 10, tidak berubah gitu ya. Tapi
sekarang walaupun di XY-nya, ini kalau mau kita pembuktian lebih lanjut, ini kita kasih before after juga. Oke, kita kasih before after, kita jalankan. Kalau kita lihat, X dan Y-nya berubah ya. Dari 5 dan 10 menjadi 100 dan 1000. Tapi angka 1 dan angka 2-nya tidak berubah. Gitu ya. Oke. Nah, bedanya itu merupakan passing by value ya. Gitu. Jadi angka 1 dan angka 2 dengan X dan Y ini itu tidak saling berhubungan. Kalau passing by reference, itu kita akan buat satu fungsi lagi. Tapi namanya ubah reference. Ubah reference gitu ya. Nah, caranya adalah di sini kalau kita mau passing by reference, itu kita kasih dia pointer atau bintang ya di sini. int pointer x pointer y. Pointer ini merupakan penunjuk. Jadi dia akan menunjuk ke alamatnya, bukan menunjuk ke value-nya. Gitu. Kalau kayak gini doang, itu by default dia akan mengambil value-nya, bukan alamatnya. Gitu. Oke. Fungsinya sama, kurang lebih seperti ini. Itu cuma tambahin pointer doang di sini, yang lain nggak ada yang kita ubah. Terus di bawah, ini kita akan copy paste juga, karena semuanya sama persis ya. Di sini akan kita komen. Oke. Jadi sekarang kita akan menjalankan yang passing by reference. Dan di sini kita ubah jadi ubah reference. Dan satu hal lagi yang perlu kita ubah, karena kita mau passingnya by reference atau by alamat, berarti di sini kita nggak boleh masukin kayak gini, tapi kita harus tambahin dan, yang menyatakan bahwa yang ingin kita masukkan atau kita lempar ke dalam fungsi ini adalah alamatnya, gitu, dan menandakan alamat dari variabel ini, gitu ya. By reference angka 1, angka 2. Sekarang kita jalankan. Sorry, oke. Lupa. Nah, di sini pointer X, pointer Y. Nah, ini dan angka 1 dan angka 2. Kita tambahin dan, yang menandakan bahwa yang mau kita passing adalah alamat dari variabel ini, bukan value dari variabel ini. Gitu ya. Perbedaannya adalah yang satu value, yang satu lagi alamat. Gitu. Kalau passing by value berarti value yang dipassing, passing by reference berarti alamat yang dipassing. Gitu. Oke, terus di sini jangan lupa di sini kita kasih pointer juga. Pointer dan pointer. Oke, kayak gini ya. Terus kita coba jalankan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, angka 1-nya 5, angka 2-nya 10. Nah, before-nya, X-nya 5 juga, Y-nya 10. Ketika X diubah menjadi 100 dan 1000, angka 1 dan angka 2 itu akan berubah juga menjadi 100 dan 1000. Karena si X ini sebetulnya hanyalah dia menunjuk ke alamat di mana angka 1 dan angka 2 ini disimpan. Gitu. Dia bukan merupakan sebuah variabel yang punya memori sendiri gitu, atau yang punya value sendiri untuk dipegang gitu. Dia hanya menunjuk ke value-nya angka 1 dan angka 2. Jadi begitu pointer X dan pointer Y ini dirubah, atau penunjuk ke alamat angka 1 dan angka 2 ini dirubah, ya angka 1 dan angka 2-nya itu juga akan ikut berubah. Kayak gitu. Itu ya perbedaannya ya. Oke, sekian video kali ini, semoga memberikan insight teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam 10.